Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa, kembali berjumpa dalam program Mengharap Ridhomu. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang begitu sempurna. Kesempurnaan itu karena manusia diberikan akal, hati, dan pikiran. Namun di balik kesempurnaan yang ada tersebut, manusia juga merupakan makhluk yang lemah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kelemahan manusia, salah satunya terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28 yang telah dibacakan oleh Sri Yuningsi Mustafa, yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan bersifat lemah. Lalu sifat apa saja yang lemah yang terkandung dalam Al-Quran? Hal ini akan kita bahas bersama Al-Ustadz Haji Dulsukmi Kasim LC MHI yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya Ustadz, ada begitu banyak sifat manusia dalam Al-Quran, salah satunya adalah sifat lemah. Nah ini Ustadz, sebagaimana diterangkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28. Seperti apa makna lemah Ustadz yang di dalam surat An-Nisa ayat 28? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa TVRI Gorontalo di mana saja Anda berada, ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, bawa acara, ketika kita mendengarkan tadi bacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat 28, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebuah pesan bahwa yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada dua variabel utama yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Pertama, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian. Mungkin kalau
kita mengatakan Allah menginginkan keringanan kepada kita, keringanan seperti apa yang dimaksud? Nah, Imam Ibnu Katsir menyampaikan di dalam tafsirnya bahwa sebenarnya yang diinginkan, keringanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tertuju kepada semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana syariat Allah ini tidak ada satupun syariat yang memberatkan manusia untuk menjalankannya. Bahkan ketika itu dirasa atau diprediksi oleh seorang hamba sekalipun bahwasanya itu akan menyulitkannya di kemudian hari, maka Allah menghadirkan sebuah syariat yang lain atau sebuah petunjuk yang lain yang memberikan dispensasi kepada manusia ketika mereka mau menjalankan sebuah hukum yang diatur oleh Tuhan, lalu kemudian karena kondisi mereka atau karena situasi di mana manusia berada, mereka tidak mampu menjalankannya secara maksimal, maka turunlah atau muncullah namanya rukhsah di dalam agama. Kenapa muncul yang seperti ini? Tentu inilah samaha, inilah bentuk bagaimana Allah ingin menghadirkan sebuah syariat yang tidak ingin memberikan beban berat kepada hambanya untuk menjalankan. Ya, maka seperti misalnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kita semua tentu tahu dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi itu awalnya perintah salat yang disuruh, yang dibebankan untuk dibawa oleh Nabi Muhammad untuk dijalankan oleh umatnya 50 kali sehari semalam. Ini begitu sampai di Nabiullah Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa mengatakan balik ulang kepada Allah, minta keringanan karena pasti umatmu tidak mampu. Jangankan segitu, umat saya saja 2 rakaat saja mereka setengah mati. Nah, maka Nabi SAW kemudian kembali kepada Allah minta keringanan hingga kemudian sampailah kepada 5. Lalu Nabi mengatakan, saya sudah malu kepada Allah untuk meminta lagi pengurangan kalau sudah lebih kurang lagi dari 5 hal. Ternyata 5 ini pun juga 5 waktu untuk melaksanakan ibadah salat ini kan juga nanti di korting kalau kita mengalami sebuah kesulitan, kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya kita melakukan perjalanan jauh, maka bisa menjamak salat. Ini adalah bentuk keringanan kembali karena Allah tidak ingin memberatkan kita, karena syariat salat ini melekat pada diri setiap hamba. Ya, maka dimanapun dalam kondisi apapun salat ini tetap harus dijalankan. Nah, hatta dalam posisi kita sedang melakukan perjalanan jauh, maka juga salat tetap wajib dilakukan dengan sebuah dispensasi. Boleh digabungkan antara 2 waktu salat dilakukan dalam satu kesempatan. Zuhur dengan asar, masing-masing 4 rakaat bisa digabung, 1 kali dibikin di waktu zuhur atau 1 kali dibikin di waktu asar, tetapi di korting 2 rakaat. Nah, ini bentuk takhfif. Nah, berikutnya masih banyak yang lain tentu hukum-hukum di dalam agama kita yang menunjukkan bahwasanya adanya sebuah keringanan yang Allah inginkan dalam rangka menjalankan hukum Tuhan oleh seluruh hambanya. Yang berikut yang kedua, penggalan yang kedua dari ayat ini adalah khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin mempertegas, kenapa saya harus kasih korting? Kenapa Allah harus memberikan keringanan? Karena sejatinya kalian itu diciptakan oleh Tuhan dhaif, ada sifat lemah pada diri kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi ditanyakan sifat lemah apa yang dimaksud dalam ayat ini? Nah, khusus untuk Quran surah An-Nisa ayat 28, perspektif lemah yang dimaksud dalam ayat ini, para mufassir sepakat mengatakan yang dituju oleh kata lemah di situ adalah lemah dalam artian lemah dalam bentuk fisik dan lemah dalam bentuk lemah dalam melawan hawa nafsu kita. Jadi lemah fisik dan lemah dari sisi mental. Kita ini, maaf kalau laki-laki, tentu sangat sulit untuk melawan hawa nafsunya kalau misalnya dia digoda oleh seorang wanita.
Ya, bahkan kalau kita buka-buka lembaran sejarah, betapa banyak para orang-orang sukses yang kemudian jatuh karena gara-gara tidak mampu untuk melawan hawa nafsunya yang terjerat misalnya dengan godaan-godaan wanita. Nah, ini saya kira yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, demikian pula oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, bahwasanya yang dimaksud kata dhaif di situ adalah ingin Allah menyampaikan kelemahan pada diri manusia, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Kelemahan mentalnya adalah seringkali manusia lemah di dalam melawan hawa nafsunya, khususnya terkait dengan dorongan hawa nafsu, godaan wanita. Saya kira itu. Iya. Nah, dhaif ya, atau lemah. Ini semoga akan jadi pembahasan kita dan juga buat referensi kita. Nanti kita akan melanjutkan Ustadz pembahasan kita. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu, insya Allah. Mengharap ridhomu, insya Allah. Iya Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya ini Ustadz. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Akan tetapi setelah tumbuh menjadi dewasa dan diberikan kekuatan, manusia seringkali lupa akan kelemahannya. Bahkan hingga akhir hayatnya ia lupa akan kelemahannya. Ini bagaimana Ustadz menurut pandangan Ustadz? Ya. Jadi manusia yang tidak memahami jati dirinya sebenarnya. Nah, seorang yang tidak memahami jati dirinya, maka tentu dia akan senantiasa menganggap kehadirannya di muka bumi ini itu adalah hasil usahanya. Tidak melibatkan informasi agama di dalam dirinya untuk menuntunnya. Karena seringkali kalau ini yang kemudian dijadikan sebagai pegangan oleh manusia, petunjuk akalnya, pengalaman hidupnya. Kalau hanya itu yang dijadikan sebagai pegangan, maka tentu dia tidak akan tahu siapa sebenarnya dirinya ini. Ya, seperti apa dirinya. Dan efeknya kalau ini yang terjadi dan menimpa kita, kalau kita tidak menyadari tentang kelemahan kita, maka pastilah kita akan sulit untuk menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Bahkan seringkali kita menyalahkan apa yang ada di sekeliling kita. Termasuk tidak sedikit orang menyalahkan Tuhan. Tatkala misalnya, kenapa sih saya miskin terus? Ya kan? Kenapa sih saya ini kok kerek terus gitu? Kenapa saya ini kok tidak pinter-pinter? Kenapa saya ini kok susah sekali untuk bergaul? Kenapa saya ini kok susah sekali untuk terterima oleh banyak orang? Nah, keluhan demi keluhan yang seperti ini justru bukannya akan membuat orang tersebut akan semakin mampu keluar dari persoalannya, tetapi justru yang terjadi adalah dia semakin terkungkung dengan beribu-ribu pertanyaan yang tidak akan dia bisa jawab kecuali kalau dia kembali membuka petunjuk agamanya. Ya. Nah, tentu kita menginginkan agar supaya ada jawaban, dan petunjuk agama bisa memberikan jawaban atau solusi ketika kita hadir dan mengalami berbagai macam persoalan hidup. Ya, seperti itu tadi. Nah, untuk itu maka disinilah pentingnya kita kembali kepada ajaran agama kita yang memberikan petunjuk bahwasanya kita ini punya kelemahan. Kelemahan manusia misalnya, kita ini punya kelemahan dari sisi fisik. Bukankah kita lahir tidak bisa ngapa-ngapain? Ya kan? Harus diberi makan, tidak bisa pergi cari makanan sendiri. Ya, sesudah itu fisik kita belum bisa mengangkat beban, kita belum bisa berjalan ke sana kemari. Dari sesudah itu kemudian kita menjadi orang yang kuat, sudah menjadi anak yang kuat, bisa berjalan, berlari ke sana kemari, tetapi ternyata itu pun belum bisa menjadi
solusi. Kita juga masih punya kekurangan-kekurangan. Akal kita misalnya belum bisa melakukan sebuah lompatan-lompatan berpikir, bisa melakukan sebuah analisa, bisa memahami, mencerna dan menangkap apa fenomena dan apa maksud dari apa yang ada di sekeliling kita. Sehingga itu juga kelemahan. Ya, bukan hanya fisik. Begitu kemudian kita sudah sampai pada taraf dewasa, kita sudah punya kematangan berpikir. Ternyata Allah takdirkan perjalanan tubuh kita ini setelah tadinya lemah, kemudian kuat. Sesudah kuat, kita kembali menjadi lemah, menjadi tua. Gigi kita tanggal satu demi satu. Ya, kekuatan tubuh kita yang tadinya tegap, kuat, bisa mengangkat beban, hingga kemudian harus berbungkuk lagi dan semakin susah untuk mengangkat kaki, harus ditopang dengan tongkat dan seterusnya. Maka itu Quran surah Ar-Rum ayat 54 memberikan petunjuk. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian dari situasi yang lemah. Ibu kita lemah pada saat dia melahirkan kita. Kita keluar dari rahim ibu kita, kita juga lemah. Ya. Lalu kemudian wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kita mengalami sebuah fase kelemahan, kemudian kita diberikan kekuatan. Tetapi kekuatan itu juga ternyata masih juga terbatas dan sangat-sangat perlu topangan, juga perlu bantuan dari aspek-aspek yang lain. Nah, sesudah itu kemudian Allah mengatakan wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Sesudah fase itu kemudian Allah kembalikan kalian menjadi lemah, tidak berdaya apa-apa. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, ketika dia ditanya, bagaimana nasibmu hari ini? Dia mengatakan, dulu saya pernah kuat, tetapi hari ini hanya batu kerikil yang menanggal atau yang membuat kaki saya itu tersandung. Saya bisa terjatuh. Padahal tadinya jangankan batu kerikil, batu besar pun saya bisa angkat. Kalau itu bisa menghalangi perjalanan saya. Nah, ini adalah tentu hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Mengapa kemudian penting kita kembali kepada petunjuk agama kita, memahami siapa sebenarnya jati diri kita yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Iya Ustaz. Selain berkaitan dengan fisik nih Ustaz, Ya. apakah kelemahan manusia juga itu berkaitan dengan sikap manusia yang ya seringkali malas berbuat baik atau sebaliknya senang berbuat maksiat? Ya, baik. Kalau kita buka Al-Quran, kurang lebih ada 7 sifat ya Manusia. kelemahan selain faktor fisik. Jadi ada 7 hal-hal yang lemah pada diri kita dan kita harus akui bahwasanya itu ada pada diri kita. Ya, tidak pernah kita minta, tetapi dia ada dengan sendirinya. Bukankah Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri setiap nafs, setiap diri itu Allah setelah ilhamkan ke dalamnya, ke dalam nafs atau ke dalam diri kita itu ada potensi berbuat baik, ada potensi berbuat buruk. Nah, apa 7 hal yang tadi saya katakan yang potensi-potensi kelemahan-kelemahan kita? Yang pertama adalah manusia itu suka berkeluh kesah. Sifatnya itu Berkeluh kesah. ya berkeluh, ngeluh. Seperti yang saya katakan tadi, ya tidak turun hujan ngeluh, kepanasan ngeluh, ya. Lalu kemudian tidak berjalan lancar usahanya atau urusannya hari itu ngeluh. Pokoknya itu pasti ada pada diri setiap manusia dan itu fitrawi. Tidak perlu kita mengatakan wah tidak ada orang yang tidak mengeluh. Pasti mengeluh. Kenapa? Karena itulah tabiatnya. Yang kedua, selain mengeluh, manusia itu adalah bodoh. Bodoh. Ya, kita ini sifat dasarnya adalah bodoh. Kita tidak tahu apa-apa. Bukankah kita nanti diberitahu oleh guru kita, dibimbing oleh guru, oleh orang tua kita, baru kita tahu tentang hakikat sesuatu. Yes. Dibimbing oleh para ulama, para cendekiawan, para pakar, baru kita tahu tentang sesuatu. Berarti sifat dasarnya kita tidak tahu apa-apa. Nah, itu juga terjadi pada diri Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Bukankah nanti diberitahu oleh Allah tentang nama semua benda, baru dia tahu, oh ternyata ini namanya ini yang dimaksud surga, oh ini yang dimaksud neraka. Dia tidak tahu apa-apa karena sifat dasarnya manusia adalah bodoh.
Ya, makanya perlu ada pendidikan, perlu ada pembelajaran. Nah, berikutnya yang ketiga adalah sifat manusia yang lain adalah lemah dari sisi hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Kita ini seringkali terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Ya. Itulah makanya kita disuruh untuk puasa. Apa tujuannya? Supaya bisa kita terlatih mengendalikan dorongan makan, dorongan minum, dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualitas. Ya, itu tujuannya sebenarnya. Sehingga kita berupaya dengan ibadah puasa itu melatih diri kita mengendalikannya. Kapan kita harus menyalurkannya, kapan saatnya dia harus ditahan, tidak boleh untuk disalurkan. Nah, kemudian ada sifat yang lain, yaitu kita ini suka berbuat zalim. Suka tidak berbuat adil kepada orang. Suka berlaku sewenang-wenang. Jangankan kepada orang lain, pada diri kita saja seringkali kita berbuat zalim. Contoh misalnya, sudah waktunya tidur kita paksa mata ini jangan tidur dulu deh. Padahal itu haknya mata kita. Ya, sudah harusnya kita melakukan makan dan minum, tapi kita masih saja paksa dia untuk tidak makan dan minum, padahal tidak dalam rangka untuk kita berpuasa. Ya, sengaja saja, mungkin karena dorongan diet misalnya. Ya. Ini kan adalah perbuatan yang tidak fair terhadap diri kita sendiri, apatah lagi dengan orang lain. Seringkali karena misalnya kita tidak bahu kenal, ya kita dahulukan yang bahu kenal. Ya, padahal mungkin dalam konteks ini adalah bukan persoalan kenal tidak kenal, tetapi konteksnya adalah bagaimana kita bisa memperlakukan orang sama di hadapan hukum, tidak ada perbedaan dan tidak ada dispensasi. Nah, itu. Jadi masih banyak yang lain. Ada 7 saya kira sifat-sifat utama dari manusia itu yang konotasinya adalah menunjukkan kelemahan kita sebenarnya. Iya. Dan Ustadz, saya akan buka sesi tanya jawab, tapi satu pertanyaan saja dari ibu-ibu yang ingin bertanya, ada? Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atin Bilalia dari Majelis Taklim Nurul Qalbi, Desa Lamahu, Kecamatan Bulang Selatan. Tadi Ustadz telah menyentil sedikit tentang seakan-akan kita protes kepada Allah. Kenapa kita harus begini dalam kesusahan kita. Nah, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kita selalu ada semacam penguatan atau selalu istiqomah di dalam hal ini? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustadz. Baik. Bagaimana caranya supaya kita tidak sering ngeluh? Iya. Tidak sering mempersalahkan Tuhan, tidak mempersalahkan orang lain. Caranya adalah berbaik sangkalah terhadap apa yang menimpa kita, apapun itu. Kebaikankah, keburukankah, berbaik sangka kepada Allah. Karena mungkin fisiknya tidak baik, tetapi sesungguhnya Allah hadirkan kebaikan di balik yang tidak baik itu. Contoh, tidak ada orang yang mengatakan meninggal dunia atau kematian itu tidak baik. Ya. Tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya kematian itu tidak baik. Tetapi seringkali penyikapan kita, justru kalau ada yang meninggal dunia, wah luar biasa itu. Ya, seakan-akan ada orang yang tidak ridha, ada orang persalahkan, ada orang ngamuk-ngamuk, macam-macam lah. Ya, termasuk misalnya kalau kena COVID dan seterusnya, seakan-akan salah ini. Ya. Padahal begitu Allah hadirkan ketidaknyamanan itu, ternyata di sisi lain Allah hadirkan kebaikan untuk banyak makhluknya. Contoh misalnya kematian. Saya sering kali mengatakan mungkin satu orang meninggal, tetapi berapa banyak orang yang diberi nasihat bahwa hai, ada akhir dari perjalanan hidup ini. Kita yang sehari-harinya disibukkan dengan kesibukan kita mengejar dunia, tetapi begitu melihat kematian, itu menjadi nasihat bagi kita. Oh iya ya, saya harus mempersiapkan diri. Ternyata ada yang namanya kematian. Jangan-jangan saya ini sudah terlewat mengejar dunia, lalu lupa mempersiapkan kehidupan ukhrawi. Nah itu, demikian pula hal-hal yang lain, musibah yang Allah hadirkan, mungkin segelintir orang yang terkena, tetapi begitu banyak kebaikan yang Allah hadirkan di balik dari musibah itu.
recovery setelah terjadinya musibah. Andai kata musibahnya tidak ada, mungkin perbaikan untuk kampung itu tidak ada. Orang tidak pernah melirik. Contoh misalnya apa yang terjadi di Palu. Seandainya itu tidak ada, maka tidak ada orang dari mana-mana untuk datang memberikan bantuan, lalu membangun kembali Palu lebih indah dari banding sebelumnya. Mungkin sebelumnya dia tidak tersentuh sama sekali. Nah, ini saya kira hal-hal yang perlu kita lakukan. Berbaik sangkalah kepada Allah dari segala apa yang menimpa kita, termasuk kebaikan maupun keburukan. Karena setiap segala sesuatu tidak mungkin Allah memberlakukan kecuali itu ada hikmah. Iya. Sudah paham Ibu? Iya, buat ibu-ibu yang ingin bertanya, ditahan dulu. Sebentar lagi kita akan melanjutkan sesi tanya jawab dan pembahasan ini. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Mengharap Ridhomu. Insyaallah. Mengharap ridhomu. Insya Allah. Terkait pembahasan kita Ustadz, sifat manusia dalam Al-Quran. Ya, di samping dituangkan dalam Al-Quran sifat-sifat manusia Ustadz, Rasulullah SAW juga Ustadz ikut bersabda mengenai orang yang lemah, yaitu orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya seperti apa Ustadz? Ya, baik. Jadi memang Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "A'jazun nas man a'jaza ala du'a." Selemah-lemah seseorang itu, atau manusia yang paling lemah di muka bumi ini adalah manusia yang tidak mau berdoa. Ya. Atau manusia yang tidak tahu berdoa kepada Allah. Ya. Karena kenapa? Tabiat aslinya kita ini selalu mencari Tuhan. Karena sebuah fitrah yang Allah tancapkan pada ciptaannya yang bernama manusia, bahwasanya cepat atau lambat manusia itu pasti akan mencari siapa Tuhannya dan selalu akan mau kembali kepada Tuhannya. Demikian fitrah kita, siapapun, ya muslimkah, non muslimkah, siapapun, maka chip itu ada pada diri kita semua. Ya, maka oleh sebab itu maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau ada seseorang yang hatta berdoa pun tidak mau, itulah orang paling lemah. Ya. Kenapa ya? Karena dia tidak sadar dirinya itu butuh kepada Tuhan. Ya. Kita ini begitu banyak hasrat, harapan, cita-cita kita, tapi tidak kunjung terwujud karena tidak ada di dalam daya upaya kita. Ada di tangan Tuhan itu. Ya, apakah nanti terwujud atau tidak itu kan atas izin Tuhan. Maka dengan meminta kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membuat sebuah kekuatan tambahan pada diri kita. Tetapi kalau kita tidak tempuh itu, maka kita akan tetap terkungkung dengan kelemahan kita. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikemukakan dalam Quran surah Ghafir, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan memang perintahkan kita, berdoa kalian kepada Tuhan kalian. Astajib lakum, niscaya pasti Allah akan perkenankan doa kalian. Kalau Nabi mengatakan doa itu cara Allah untuk mengabulkannya dengan 3 perkara. Pertama, boleh jadi langsung dijawab saat itu, boleh jadi nanti ditunda sampai hari kemudian, boleh jadi Allah menjawabnya tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lain yang di mata Allah lebih baik dibandingkan apa yang kita minta. Subhanallah. Maka untuk itu maka berdoalah Bapak Ibu, karena sesungguhnya dengan berdoa kita akan lebih kuat. Makanya ada hadis Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi kita. Bukankah kalau ada senjata kita merasa kuat sekali saya ini, ya kan? Ada kekuatan berlebih. Saya kira itu. Iya Ustaz. Dan untuk sesi tanya jawab terkait pembahasan kita sifat manusia dalam Al-Quran, saya buka untuk sesi kali ini 3 pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, sudah ada. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmima
Talim Al-Misbah, Kelurahan DP1, Kota Barat, Kota Gorontalo. Saya langsung ke pertanyaan, Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita agar iman dan imun, agar tidak lemah dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Hanya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan lemahnya fisik kita Ustaz di tengah Covid. Baik. Ustaz. Baik. Salah satu persoalan lemah yang disinggung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah persoalan lemah iman. Ya, kalau imun ya tentu kembali kepada fisik tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat iman dan kuat imun di masa pandemi ini? Ya, kalau untuk menguatkan iman adalah tentu dengan bagaimana kita menjalankan semua perintah Allah dan jauhi larangannya. Karena dengan istiqamah menjalankan itu, maka keimanan akan subur. Semakin kita kuat dan semakin kita menjalankan dengan sungguh-sungguh perintah-perintah agama, mendekatkan diri kepada Allah, maka iman kita semakin kokoh, susah untuk terombang-ambing meskipun apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Nah, berikutnya kalau imun ini saya kira terkait dengan persoalan bagaimana kita menjaga fisik kita, kesehatan kita, keselamatan kita, menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Nah, ini cara untuk bagaimana kita bisa menjaga imun kita. Memfilter diri dengan melakukan upaya-upaya protokol kesehatan supaya ya kita bisa memutus mata rantai supaya tidak terkena oleh sebaran virus tersebut, juga bisa memfilter orang lain. Jangan sampai orang lain juga terkena dari kita, walaupun sebenarnya kita tidak rasa atau tidak tahu. Makanya ada istilahnya orang tanpa gejala. Ya, tapi ada di situ. Cuma bagaimana caranya supaya kita filter juga orang lain? Jalankan protokol kesehatan. Karena itulah cara bagaimana kita bisa memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu, Pak. Iya. Terima kasih. Masih ada dari sini lagi. Ya, Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarce Tumulo dari Majelis Talim Al-Misbah, Kelurahan Demli 1. Tadi sudah ada penjelasan mengenai surah tentang An-Nisa ayat 28. Tetapi dalam Al-Quran selain surah yang sudah dibacakan tadi, ada ayat 26 sampai 27 firman Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai manusia yang berpikiran yang memiliki sifat kikir. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana sifat kikir itu dilandasi karena dengan adanya keterbatasan ekonomi, atau dalam arti bahwa penghematan ekonomi? Makasih atas Oke, pertanyaannya menarik nih Ustadz ya. Langsung dijawab aja. Baik. Ya, jadi pertanyaan tentang ada ayat yang lain yang berbicara tentang salah satu sifat lemahnya manusia adalah memiliki sifat kikir. Jadi sekaligus saya ingin memberikan sedikit kajian secara lebih dalam lagi terkait dengan term atau terkait dengan kata lemah dalam Al-Quran. Itu berulang sampai 38 kali. Ya, kata lemah dalam Al-Quran itu ada 38 kali Allah ulangi. Dan konotasi atau makna dari kata lemah itu tidak hanya seperti yang tadi. Ya, tidak hanya terkait dengan persoalan fisik, melawan hawa nafsu, tetapi begitu banyak konotasinya. Ya. Nah, sekarang salah satu dari sifat yang tadi saya sebutkan yang 7 itu, sifat yang menunjukkan kelemahan kita, salah satunya kikir. Kikir ya, ya. Kenapa
kenapa dia bisa ada pada diri kita? Ya, karena pada dasarnya kita punya ego. Kita menginginkan kita dulu deh. Ya, jangan dulu orang lain. Kita dulu, selamatkan diri dulu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari sifat kikir, padahal kita ini penuh dengan keterbatasan dari sisi ekonomi. Nah, inilah mungkin paradigma yang harus kita luruskan. Karena seringkali orang memahami kata kikir itu identik dengan materi. Padahal dalam hadis Nabi SAW yang juga sambungan dari yang tadi, a'jazur rajul man ajaza ala du'a, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Lanjutan hadisnya itu dikatakan wa abkhaluhum, dan yang paling kikir di muka bumi ini kata Nabi adalah man bakhila bis salam. Siapa orang yang tidak bisa kalau ketemu sama orang, jangankan memberi duit, memberi salam pun dia tidak bisa. Itulah yang paling kikir. Jadi kalau kita tidak bisa memberi materi, kasih salam, kasih senyum, karena itu adalah bagian daripada bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Ya, jadi apa saja ilmu kita bisa bagi, salam kita bisa bagi, ibadah kita bisa bagi, kita ajak orang lain beramar ma'ruf dan seterusnya. Kira itu. Oke. Satu pertanyaan lagi, ya, dari Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni Abdullah dari Desa Lamang, Majelis Taklim Nurul Qalbi dari Desa Lamang. Ini tentang doa, Pak. Terkadang kita itu berdoa, timbul dalam hati kecil kita, apakah doa kita ini diterima atau tidak, dijawab atau tidak. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah kiat-kiatnya supaya meyakinkan hati kita itu bahwa doa kita diijabah atau diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Baik, 5 caranya kalau kita mau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tadi saya sampaikan sebelumnya bahwasanya Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah pasti menerima doa kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengukur doa kita itu sudah terterima atau tidak? Lakukan 5 hal. Pertama, jaga apa yang kita makan dan minum, jaga jangan sampai ada yang haram. Karena begitu kencangnya doa kita kepada Allah, bersungguh-sungguhnya kita berdoa, siang dan malam kita berdoa, bahkan lelah mulut kita berdoa, tetapi kalau juga doyan kita makan, mengkonsumsi sesuatu yang haram masuk ke dalam diri kita, Allah tidak mau dengar doa kita. Itu satu. Jadi belum ke redaksi, Bunda. Tetapi baru kepada persyaratan itu saja. Maka kalau kita ingin doa kita diterima, jaga itu. Yang kedua, gimana caranya supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pahami apa yang ingin kita minta. Jangan sampai kita hanya hafal redaksinya tapi kita tidak tahu apa maksudnya. Seringkali misalnya, maaf, ada orang yang selalu minta, Ustadz, tulis kamari dia punya doa dulu. Ya, saya mau hafal. Bukan persoalan hafal, tetapi bagaimana kita tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan lewat redaksi doa itu. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau hanya komat kamit lalu kita tidak tahu dan tidak sejalan mulut kita dengan hati kita dan pikiran kita ketika menyampaikan itu, maka ini juga pertanda seperti layaknya kaset. Kaset itu kalau dia hanya tak putar, tidak memberi bekas kepada radio yang memutarnya, tidak ada timbal baliknya. Nah, demikian pula orang berdoa. Yang ketiga adalah pilihlah doa yang singkat. Jangan sampai kita berdoa sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Minta sesuatu yang baik, minta sesuatu yang diperkenankan oleh Allah. Tidak boleh meminta untuk memutuskan silaturahim, tidak boleh meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena pasti Allah tidak mau terima itu. Walaupun kita bersungguh-sungguh, hatta orang yang dizalimi pun jangan meminta orang yang menzalimi Anda untuk mendapatkan keburukan. Apa yang kita minta? Ya Allah, beri dia hidayah, kebaikan.
Ya Allah, berikan dia hidayah. Mudah-mudahan terbuka hatinya untuk melihat kebenaran ini. Bahwasanya dia berada dalam sebuah kesesatan. Maka itu baik. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, minta keburukan kepadanya, pasti Allah tidak mau terima. Nah, berikut yang keempat adalah kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuhi tata cara berdoa. Apa tata caranya berdoa? Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah SAW, baru masuk kepada doa. Jangan langsung minta. Karena tulis surat saja itu dimulai dengan salam. Lalu kemudian ada puji-pujian kepada Allah. Masa untuk keurusan dunia kita begitu patuh dengan aturan itu untuk meminta kemaslahatan dunia akhirat kita kepada Tuhan, maka itu juga ada tata caranya dan itu ditunjukkan oleh Nabi SAW setiap kali beliau berdoa. Terakhir adalah pilih waktu yang paling tepat untuk berdoa, karena Allah sudah men-set ada waktu-waktu yang paling mustajab berdoa. Salah satunya sepertiga malam. Kata Nabi, siapa yang terbangun sepertiga malam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini istaghfiruni aghfirullah. Kalau dia minta ampunan dosa, saya pasti ampuni. Kalau dia meminta sesuatu, pasti saya beri, kata Allah. Tuh. Yang berikut adalah bukan hanya sepertiga malam, tetapi kondisi-kondisi sempit. Seperti misalnya terjadi musibah besar, bencana alam. Angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu itu sangat diijabah. Demikian pula waktu-waktu yang lain. Saya kira banyak waktu-waktu mustajab berdoa. Saya kira itu. Iya, terima kasih Ustadz. Menarik sekali. Tapi kita tahan dulu. Baik. Buat ibu-ibu juga yang ingin bertanya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Mengharap ridhomu, insya Allah. Ini Ustadz, pertanyaannya mungkin lebih ke tips kita ya Ustadz ya. Bagaimana cara agar kita terjaga dari kelemahan ya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Ya, untuk kita terjaga dari sifat lemah atau bagaimana kita supaya bisa keluar dari situasi yang sedang mendera kita, yang terkait dengan sifat-sifat kelemahan kita, pertama adalah tentu berdoa banyak-banyak kepada Allah. Nah, itulah makanya Nabi ajarkan salah satu doa yang selalu ditunjukkan oleh Nabi dan dipanjatkan oleh Nabi, itu terkait dengan 8 perkara yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari perlindungan itu adalah meminta perlindungan dari sifat lemah. Ya, jadi doanya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, minta perlindungan kepada Allah dari kekufuran dan kepakiran. Lalu al-ajzi wal kasal, minta perlindungan kepada Allah dari sifat lemah dan sifat malas. Al-hammu wal hazan, dari sifat gundah gulana, gelisah, ngeluh, keluh kesah dan kesedihan. Lalu kemudian kahrir rijal, ya, galabatidain kahrir rijal, berlindung kepada Allah dari lilitan utang dan dari intimidasi orang. Nah, inilah yang kita perlu selalu lakukan untuk bagaimana supaya bisa kita keluar dari situasi kelemahan kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan taubat artinya kita kembali. Orang taubat itu orang kembali kepada Allah. Dari yang tadinya dia terjatuh, lalu kemudian dia sadari bahwa ini kesalahan saya, kembali kepada Allah, datang kepada Allah, ngeluhlah kepada Allah dan sampaikan keluh kesah kita di hadapan Allah lewat ibadah kepadanya. Karena sesungguhnya dengan begitu kita akan keluar dari kelemahan kita dan kita kembali kuat karena ada Allah di sisi kita yang membantu, yang menggenggam alam semesta ini. Iya Ustaz. Nah, ini dibuka pertanyaan tapi satu saja ya. Ibu-ibu yang ingin bertanya? Ada? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supitri Sulaiman
dari Majelis Taklim Al-Misbah Kelurahan Deme 1 Kecamatan Kuta Barat. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa sifat manusia itu ada sisi positifnya, ada sisi negatif. Nah, saya mau nanyakan dari sisi yang negatifnya. Kira-kira amalan-amalan apakah yang membentengi diri dari sifat riya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ya, dijawab, Ustaz. kunci untuk keluar dari riya itu satu adalah ikhlas. Ketika kita ikhlas, mau ada orang lihat, tidak ada orang lihat, kita tetap menjalankannya. Kita tidak peduli dengan orang lain karena kita murni tulus melakukannya untuk mencari ridha Allah. Mau disebut nama, tidak disebut nama, catat nama, tidak catat nama, tidak ada urusan dengan yang itu. Karena yang saya mau cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cara untuk keluar dari sifat riya. Biasakan diri kita dalam segala aktivitas melakukannya untuk mencari ridha Allah semata. Saya kira itu. Iya Ustaz. Menarik sekali pembahasan kita Ustaz, tapi kita dibatasi oleh waktu. Ya. Di akhir pembahasan kita kali ini, mungkin dari Ustaz bisa berdoa bersama. Baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Nahmaduka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw anzalta bihi fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi 'indaka fi ilmil ghaib, an taj'al ijtima'ana ijtima'an mubarakan mawfura, wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr, wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udzu bika minal hammi wal hazan, wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa waffiqna fi fi'lil khairati wa tarkil munkarat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir. Semoga dengan hadirnya Ustadz bisa menambah referensi terkait pembahasan kita sifat manusia dalam Al-Quran. Baik. Dan pemirsa, manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat tergantung dengan pertolongan yang maha kuasa. Kita diberi kuasa oleh Allah untuk tetap bisa menjalani hidup dan beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita kuat dan sehat, jangan lupa beribadah. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.